Bismillahirrahmanirrahim. Antum perhatikan dalam hadis ini dan juga kepada para dai bahwa Nabi menyebutkan jelas dalam hadis ini, "May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sesudahku, mereka melihat perselisihan yang banyak, perpecahan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam tidak ada perpecahan, umat Islam tidak berpecah, yang pertama, imam orang itu bodoh. Yang kedua, imam matanya buta dalam melihat kenyataan yang ada. Atau yang ketiga, hatinya tertutup. Jelas umat Islam berpecah belah, berfirqah-firqah. Jelas. Dan Nabi yang mengatakan demikian. Hadis ini sahih. Jadi barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Jelas perselisihan yang ada, perpecahan. Tapi Nabi memberikan solusi, jalan keluar. Jalan keluar yang terbaik, yaitu Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nabi bersabda, Anda akan berpegang pada sunnahku, sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Tamassaku biha, berpeganglah erat-erat, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan geram kalian. Gigit. Pemahaman ini pemahaman sahabat, pemahaman salaf, gigit dengan geram kalian. Dan Nabi mengingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Yang menunjukkan bahwa tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Kemudian Anda perhatikan bahwa Nabi SAW telah menggabungkan sunnahnya Nabi dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Jadi dalam hadis ini perintah untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi wajib kita berpegang dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan yang dimaksud dengan sunnah, antum lihat halaman 98. Yang dimaksud dengan sunnah adalah jalan yang dilalui, termasuk dalamnya berpegang teguh kepada keyakinan, perkataan, dan perbuatan Nabi SAW dan para khulafa'ur rasyidin. Keyakinan, perkataan, dan perbuatan, tiga. Keyakinan, perkataan, dan perbuatan Nabi dan khulafa'ur rasyidin. Dan ini sunnah yang sempurna, yang paripurna. Oleh karena itu, generasi salaf dahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa yang mencakup tiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i, Fudail bin Iyad rahimahumullah. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam di juz yang kedua. Anda perhatikan hadis ini sebagai pukulan yang keras yang menghujam kepada di kepalanya ahlul bid'ah yang telah menyelisih manhaj salaf. Ditunjukkan dalam hadis ini beberapa hal. Yang pertama, Rasulullah menggabungkan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu pemahaman salaf, dengan sunnah beliau, menunjukkan bahwa Islam tidak bisa difahami melainkan dengan manhaj salaf. Kita tidak bisa memahami Islam yang benar kecuali dengan pemahaman salafus saleh. Saya ulangi, kita tidak bisa memahami Islam yang benar kecuali dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Nabi menggabungkan antara sunnah beliau dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Yang kedua, beliau menjadikan sunnah khulafa'ur rasyidin sebagai sunnah beliau. Beliau menyebutkan gigitlah dengan gigi geram kalian. Dan beliau tidak menyebutkan gigitlah keduanya, tidak. Tapi beliau mengatakan addu 'alaiha bin nawajiz. Beliau tidak menyebutkan addu 'alaihima, tidak. Beliau tidak menyebutkan addu 'alaihima, tidak. Tapi addu 'alaiha bin nawajiz. Satu, hendaklah kalian berpegang, hendaklah kalian menggigit dengan geram kalian. Jadi gigit keduanya dengan gigi geram kalian. Maksudnya gigitlah dengan gigi geram kalian. Artinya sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yang menunjukkan bahwa sunnah khulafa'ur rasyidin termasuk sunnah beliau.
Kemudian juga beliau menyebutkan sunnah dengan bid'ah. Jadi lawannya sunnah yaitu bid'ah. Maka hal ini menunjukkan menyelisih manhaj salaf berarti terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Orang yang menyelisih manhaj salaf berarti dia termasuk ke dalam golongan bid'ah. Kemudian yang keempat, beliau menjadikan manhaj salaf sebagai solusi dari perselisihan dan bid'ah. Jadi barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka ia termasuk dalam golongan yang selamat kelak di hari kiamat. Jadi ini diantara manfaat dari hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah. Dan saya sudah jelaskan juga tentang fawaid hadis Irbad bin Sariyah dalam buku saya Wasiat Perpisahan.